Keesokan harinya, seusai mengalahkan dewa penjaga pintu timur, selatan, dan utara, Pangeran Kaso akan pergi menuju dewa penjaga pintu barat yang merupakan tempat terakhir untuk sampai ke dalam istana ilahi. Sesampainya di tempat keberadaan dewa penjaga pintu barat, Pendekar Luna memberitahu pada Pangeran Kaso dan yang lain bahwa ia merasakan aura energi yang kuat dan membahayakan. Pendekar Luna yang tak ingin terjadi suatu hal yang tak diinginkan, ia menyuruh Pangeran Kaso dan yang lain untuk selalu berhati-hati dan waspada. Mendengarkan ucapan tersebut, Pangeran Kaso menyuruh Pendekar Luna melacak dan mencari tempat yang dianggap memiliki aura yang membahayakan, di mana tujuan Pangeran Kaso tak lain agar bisa segera menemukan persembunyian dan keberadaan dewa penjaga pintu barat. Tak berselang lama, Pendekar Luna dapat menemukan tempat yang ia anggap sangat membahayakan dan beraura mematikan. Dengan penuh kehati-hatian, Raja Liu Jian dan penjaga Piang Feng mengecek rumah tersebut. Namun mereka tak menemukan tanda-tanda apapun di dalamnya, yang tentunya rumah tersebut tak memiliki penghuni. Pendekar Luna yang merasakan adanya keganjilan, ia mengajak Putri Chow yang memasang sihir perisai yang berguna untuk melindungi mereka dari segala ancaman dan serangan secara tiba-tiba. Di tempat lain, Raja Api mencoba mengeluarkan semua kekuatan spiritual di dalam tubuhnya untuk melihat perkembangan energi yang ia miliki. Disinilah ia merasakan bahwa energi spiritual yang ia miliki belum pulih dengan sempurna akibat segelaba-laba telah dihancurkan oleh Pangeran Kaso dan yang lain di awal film. Sebab itulah ia berjanji untuk membalaskan dendam atas segala penderitaan yang dialami selama ini dengan suku es. Untuk memenuhi ambisi agar menjadi dewa terkuat dan tak tertandingi, Raja Api memutuskan untuk membunuh semua dewa untuk ia ambil energi vitalnya agar kekuatan spiritual yang ia miliki pulih dan berkembang dengan pesat. Di tempat lain, Pangeran Kaso dihampiri oleh dewa misterius utusan Yuanji. Ia bernama Dewa Linglong. Dewa Linglong yang melihat Pangeran Kaso terbujur kaku di atas ranjang, ia memutuskan untuk membunuhnya agar tak menghalangi langkah Dewa Yuanji mendapatkan bunga jiwa lotus. Namun, seketika Pangeran Kaso terbangun menghajar Dewa Linglong hingga tak berdaya. Disinilah Pangeran Kaso menanyakan keberadaan dewa penjaga pintu barat padanya. Namun, ia tak mengatakan sepatah kata apapun, yang seketika memberontak menyerang Pangeran Kaso dan kabur. Ya, berkat sihir perisai yang sudah terpasang membuat Dewa Linglong terpental dan terjatuh. Karena tak ingin terbunuh di tangan Pangeran Kaso, Dewa Linglong menghempaskan pedangnya untuk menghancurkan sihir perisai yang berada di hadapannya. Putri Chow yang tak ingin menyanyiakan kesempatan, ia menyuruh Pendekar Luna dan Pangeran Huang Tuo untuk mengecek keadaan Pangeran Kaso. Sedangkan dirinya bersama penjaga Piang Feng dan Raja Liu Jian akan mengejar dan menangkap kepergian dewa tersebut. Yang tentunya adu mekanik antara mereka pun tak terhindarkan. Di saat terpojok, Dewa Linglong seketika mengeluarkan jurus terakhirnya untuk membunuh Raja Liu Jian. Putri Choya dan penjaga Piang Feng yang melihat hal tersebut, ia pun segera membawa Raja Liu Jian ke dalam rumah penginapan agar mendapat perawatan intensif Pangeran Huang Tuo. Namun Pangeran Huang Tuo tak bisa menyelamatkan nyawa Raja Liu Jian dikarenakan Dewa Linglong telah menyerap energi vitalnya yang mengakibatkan saraf dan kekuatan spiritual Raja Liu Jian hilang seketika. Putri Choya mendengarkan kabar tersebut, ia sangat terpukul dan sedih karena akan kehilangan orang yang paling ia cintai. Disinilah Putri Choya memaksa Pangeran Huang Tuo untuk memberikan ramuan kuno yang terkenal mampu memindah rasa sakit dan terluka. Namun hal tersebut tak bisa ia lakukan dikarenakan Raja Liu Jian tidaklah mengalami luka, melainkan energi vitalnya telah menghilang. Sebelum tewas, Raja Liu Jian memanggil Putri Choya serta meminta penjaga Piang Feng untuk melindungi kekasih hatinya ketika dirinya sudah tiada.
Di tempat lain, Dewa Linglong sengaja menemui Dewa Yuanji di dalam istana untuk mempersembahkan energi vital yang baru ia dapatkan, di mana Dewa Yuanji mengumpulkan energi vital para dewa untuk ia serap agar kekuatan spiritual yang ia miliki bertambah makin hebat. Seusai dimakamkan, penjaga Piang Feng berjanji pada Putri Choya mencari keberadaan Dewa Linglong untuk membalaskan dendam atas kematian saudaranya. Namun kepergian penjaga Piang Feng telah diintai oleh Dewa Linglong yang seketika menyerap energi vital penjaga Piang Feng. Sebelum mati, penjaga Piang Feng berusaha sekuat tenaga untuk menemui Putri Choya terakhir kalinya, dikarenakan ia menemukan sebuah petunjuk untuk mengungkap dan menemukan dewa penjaga pintu barat. Putri Choya tentunya sangat terkejut melihat keadaan penjaga Piang Feng. Dihela nafas terakhirnya, penjaga Piang Feng meminta maaf dan memberitahu Putri Choya untuk mengikuti petunjuk yang ia temukan. Dan di saat inilah penjaga Piang Feng pun tewas. Di tempat lain, Raja Api mulai melakukan ritual untuk menyerap energi vital para dewa agar kekuatan spiritual yang berada di dalam tubuhnya segera pulih. Dan benar saja, dengan tiba-tiba api suci yang tersegel di dalam makam leluhur Bila Es seketika meledak dan menyerap energi vital pasukan suku es. Disinilah sang raja mencoba untuk menghentikannya, namun kekuatan api suci tidaklah bisa untuk dimusnahkan. Sang Raja Api yang merasakan usahanya berhasil, ia pun segera menyerap dan menelan api suci agar ia memiliki kekuatan yang bisa mendominasi dewa terkuat lainnya. Di sisi lain, Pangeran Kaso mendapat wangsit dari Putri Xingui di dalam mimpinya, di mana kematian penjaga Piang Feng disebabkan diracuni oleh seseorang. Mendengarkan akan ucapan Putri Xingui, Pangeran Kasuo memanggil Pangeran Huang Tuo untuk mendeteksi racun yang berada di dalam jasad penjaga Piang Feng. Disinilah Pangeran Huang Tuo memberitahu padanya bahwa kematian penjaga Piang Feng yakni terkena racun jarum iblis. Mendengarkan akan penjelasan tersebut, seketika Pangeran Kasuo mulai berpikir bahwa orang yang sengaja membunuh penjaga Piang Feng ialah Pendekar Luna, di mana hanya dirinya lah pendekar ahli racun yang bisa membunuh tanpa menyentuh dan diketahui oleh siapapun. Karena tak ingin dugaannya diketahui oleh Pangeran Huang Tuo, ia menyuruhnya untuk istirahat lebih awal. Tak berselang lama dari kepergian Pangeran Huang Tuo, Putri Choya menghampiri Pangeran Kaso untuk menanyakan akan kebenarannya. Karena tak tega melihat Putri Choya tersiksa batin karena ditinggal oleh dua pemuda perkasa, Pangeran Kaso memberitahu padanya bahwa orang yang membunuh penjaga Piang Feng tak lain ialah Pendekar Luna. Tentunya Putri Choya terkejut akan perkataan Pangeran Kaso. Di sini Dewa Linglong berhasil mengadu domba Pangeran Kasuo dengan menggunakan jarum racun milik Pendekar Luna, yang tentunya misinya telah berhasil menciptakan konflik internal agar mereka saling menyalahkan dan membunuh. Dan benar saja, keesokan paginya Pendekar Luna menyajikan makanan untuk Pangeran Kasuo dan yang lain. Disinilah kecurigaan Pangeran Kasuo dan Putri Choya tambah kuat, yang seketika memberhentikan Pangeran Huang Tuo yang akan menyantap makanan sajian Pendekar Luna. Disinilah Pangeran Kasuo menyuruhnya untuk mengecek makanan tersebut sebelum semuanya terlambat. Mendengarkan ucapan Pangeran Kasuo, Pendekar Luna mengatakan bahwa makanan yang ia buat tidaklah mengandung racun serta aman untuk dikonsumsi. Karena tak ingin terkecoh dan mati terkena racun, Putri Choya melakukan uji coba makanan tersebut dengan memberikannya pada seekor tikus putih. Dan benar saja, dengan waktu sekejap, tikus tersebut tewas yang menandakan bahwa makanan sajian Pendekar Luna mengandung racun mematikan. Disinilah Pendekar Luna merasa bingung dengan kenyataan tersebut, karena dirinya benar-benar tak memasukkan racun ke dalam makanan yang ia buat. Pangeran Huang Tuo yang tak ingin adanya pertikaian dan salah paham antar mereka, ia menyuruh Pendekar Luna mengecek jarum racun yang ia miliki. Dan benar saja, Pendekar Luna seketika terkejut dan tersadar, karena jarum racun yang ia simpan merupakan jarum imitasi yang menyerupai jarum racun miliknya. Melihat kenyataan tersebut, Pendekar Luna mencoba untuk meyakinkan Putri Choya dan Pangeran Kasuo agar tak menaruh curiga padanya. Namun hal tersebut diabaikan dan dibantah Putri Choya, dikarenakan orang jahat akan menutupi aib perbuatannya agar tak terlihat jahat di mata orang lain. Yang tentunya Putri Choya memvonis Pendekar Luna bahwa orang yang meracuni dan membunuh penjaga Piang Feng tak lain ialah dirinya. Disinilah ia akan membalaskan dendam atas perbuatan yang ia lakukan pada penjaga Piang Feng, di mana nyawa harus dibayar dengan nyawa.
Pangeran Huangtuo yang tak ingin melihat kekasihnya terbunuh oleh Putri Chioya yang mencoba untuk melerai pertarungan mereka. Namun usahanya telah gagal karena dirinya tak mampu menahan serangan demi serangan Putri Chioya yang mengakibatkan ia terpental dan terluka. Pendekar Luna yang tersurut emosi, ia pun menghempaskan pedang miliknya yang seketika melesat ke dalam perut Putri Chioya. Sebagai bukti bahwa ia tak bersalah, Pendekar Luna bersedia mati di hadapan Pangeran Kazuo. Disinilah Pangeran Kazuo merasa sangat bersalah pada mereka karena kecurigaannya membuat semuanya saudaranya saling membunuh. Namun hal tersebut hanyalah tipuan dan rencana Pangeran Kazuo agar bisa menjebak dan menemukan persembunyian Dewa Penjaga Pintu Barat. Pangeran Kazuo yang melihat Dewa Penjaga Pintu Barat ialah Putri Xingui. Ia pun sangat terkejut dan menganggap bahwa hal tersebut ialah mustahil baginya. Disinilah Dewi Penjaga Xingui memberitahu Pangeran Kazuo lewat mimpi yang sudah ia siapkan sebelumnya, dimana ketika di perjalanan hendak menyusul tetua Xingju yang sedang terluka di dalam istana ilahi, tiba-tiba Dewa Yuanji muncul dan menghadang kepergiannya, di mana ia akan menjamin keselamatan tetua Xingju di dalam istana ilahi asalkan ia bersedia untuk menjadi Dewi Penjaga Pintu bagian barat karena satu-satunya kakak yang paling ia sayang. Putri Xingui bersedia menerima tawaran Dewa Yuanji untuk menjadi Dewi Penjaga Pintu bagian barat dan menghentikan keinginan Pangeran Kazuo mendapatkan bunga jiwa lotus. Disinilah kita kembali diingatkan bahwa semua kejadian di istana ilahi merupakan kejadian yang mungkin menjadi tidak mungkin dan yang tak mungkin menjadi mungkin. Tari udutmu dan seruput kopimu Mase. Ah, mantap. Pangeran Kazuo yang mengerti akan kenyataan tersebut, ia kembali mengingatkan Dewi Xingui bahwa tetua Xingju tak akan menerima dan menyetujui tindakan bodohnya karena dianggap menjadi pengkhianat. Namun perkataan Pangeran Kazuo tak digubris olehnya, yang seketika ia menyerang Pangeran Kazuo. Namun serangan Putri Xingui berhasil digagalkan pasukan aliansi Pangeran Kazuo yang tak lain Pendekar Luna, Putri Chioya dan Pangeran Huangtuo. Dewi Xingui yang melihat mereka masih hidup, ia pun sangat terkejut karena meremehkan taktik Pangeran Kazuo untuk menjebak dan menemukan dirinya. Sebelum semuanya terlambat, Pangeran Kazuo mencoba membujuk Putri Xingui untuk kembali bersama mereka lagi untuk berjuang bersama-sama melawan dan mengagalkan Dewa Yuanji mendapatkan bunga jiwa lotus. Namun hal tersebut tetap ditolak olehnya karena janji selamanya tetap janji, yang namanya tak akan berubah menjadi Mbok Darmi. Di sana Xingui menyuruh Pangeran Kazuo untuk menyerah agar Dewa Yuanji tak membunuhnya. Tentunya hal tersebut ditolak oleh Putri Chioya dan yang lain, yang membuat adu mekanik antar mereka pun tak terhindar. Di tempat lain, tetua Xingju yang merasakan adiknya dalam bahaya, ia pun bergegas untuk meluncur melerai pertarungan mereka. Di sana tetua Xingju sangat kecewa melihat adiknya berkhianat dan melakukan kongsi dengan musuh terberatnya. Dengan sifat kepolosan yang ia miliki, Putri Xingui mengatakan yang sebenarnya di hadapan sang kakak bahwa ia melakukan hal tersebut bertujuan untuk menyelamatkan nyawanya dari jeratan dan ancaman Dewa Yuanji. Meskipun pengorbanan Putri Xingui amatlah besar baginya, namun tindakan yang ia lakukan telah fatal yang membuat Pangeran Kazuo sangat kecewa. Di sana Putri Xingui memohon pada sang kakak untuk memaafkan atas kesalahan yang ia perbuat. Namun hal tersebut ditolak olehnya, di mana ia tak akan memaafkan orang yang telah mengkhianati suku es. Tetua Xingju yang tak ingin menjadi pengkhianat suku es karena membela adiknya, ia meminta Pangeran Kazuo untuk segera mengambil tindakan karena orang yang salah layak dan pantas untuk mendapatkan hukuman, bahkan halal untuk dibinasakan. Karena pengorbanannya tak dianggap, Putri Xingui memutuskan untuk bunuh diri dengan cara meledakkan tubuhnya agar energi vital miliknya hancur berkeping-keping. Tak berselang lama dari kematian Putri Xingui, tiba-tiba tempat yang mereka pijak melayang ke udara menuju istana ilahi keberadaan Dewa Yuanji dan jiwa lotus berada. Dewa Yuanji yang mengetahui bahwa Putri Xingui gagal menjalankan tugasnya, yang mempersembahkan energi vital Putri Xingui sebagai nutrisi untuk mempercepat mekarnya bunga jiwa lotus.
Karena energi vital Putri Xingui tak cukup untuk menyempurnakan bunga jiwa lotus, Dewa Yuanji memerintahkan Dewa Linglong membunuh Putri Yanda untuk ia tumbalkan energi vitalnya sebagai penyempurnaan bunga jiwa lotus. Ketika sampai di dalam altar tempat Putri Yanda dikurung, Dewa Linglong tak menemukan dan melihat keberadaan Putri Yanda dan menganggap bahwa Putri Yanda telah kabur. Disinilah Putri Yanda mulai menyelinap untuk mengetahui rencana Dewa Yuanji dan Dewa Linglong. Dewa Yuanji yang mengetahui bahwa Putri Yanda telah kabur, ia pun sangat marah dan menghukum Dewa Linglong karena dianggap tak becus menjaga tawanan. Karena rencana awalnya gagal, Dewa Yuanji menjalankan rencana keduanya, menjebak Pangeran Kaso dan yang lain masuk ke dalam istana ilahi untuk ia binasakan satu persatu. Putri Yanda yang mengetahui akan rencana Dewa Yuanji yang kejam, ia pun segera pergi untuk menemui dan memberitahu Pangeran Kaso. Disinilah ia memberitahu rencana Dewa Yuanji pada Pangeran Kaso, di mana Dewa Yuanji telah memasang perangkap untuk membunuh dan menyerap semua energi vital untuk ia berikan pada bunga jiwa lotus, serta untuk membangkitkan tubuh fisiknya yang telah disegel oleh dewa leluhur Diami. Mendengarkan akan perkataan Putri Yanda, Pangeran Kaso sangat berterima kasih padanya karena sudah membocorkan akan rencana Dewa Yuanji yang kejam. Sebelum pergi, Putri Yanda juga memberitahu Pangeran Kaso bahwa Dewa Yuanji menyuruh Dewa Linglong mencuri pedang pelahap dewa untuk memusnahkan roh Pangeran Yikong, di mana Dewa Yuanji sangat membenci Pangeran Yikong semasa hidupnya dikarenakan ia berkhianat padanya. Sebab itulah ia tak ingin menghidupkan Pangeran Yikong kembali. Mendengarkan hal tersebut, Pangeran Kaso berjanji untuk menjaga roh Pangeran Yikong agar tak dimusnahkan oleh mereka. Tak hanya sebatas menjaga, di mana ia akan berjuang membunuh Dewa Yuanji demi menjaga ketentraman dan perdamaian tiga alam. Dan di saat inilah perjalanan masuk ke dalam istana ilahi pun dimulai. Setibanya di dalam, Pangeran Kaso disambut hangat oleh Dewa Yuanji dan Ibu Selir Lianji, yang tentunya pertarungan sengit antar dewa pun tak terhindarkan. Dan benar saja, Dewa Linglong berhasil mengecoh Pangeran Kaso yang mengakibatkan pedang pelahap dewa yang berada di tangannya terjatuh. Disinilah ia akan menuntaskan misinya untuk menghancurkan roh Pangeran Yikong. Namun bukanlah hal yang mudah baginya, yang seketika Putri Yanda menyerang dirinya hingga tak berdaya. Karena tak ingin melihat Pangeran Kaso kalah bertarung dengan Dewa Yuanji, Putri Yanda memberitahu roh Pangeran Yikong untuk tetap di tempat karena ia akan berjuang bersama Pangeran Kaso untuk keberlangsungan hidupnya. Sebagai roh pedang yang hilang akan ingatan masa lalu, Pangeran Yikong sangat senang melihat mereka bertarung dan berambisi untuk saling membunuh, dikarenakan ia akan melahap kekuatan spiritual mereka agar tubuhnya segera tumbuh dewasa menjadi 1000 kali lipat. Di waktu bersamaan, Ibu Selir Lianji melihat Pangeran Yikong berada di sisinya. Disinilah ia menangis bahagia karena bisa berjumpa kembali dengan anak yang paling ia cinta. Roh Pangeran Yikong yang mendengarkan ungkapan dan sebutan sebagai seorang anak, ia pun terkejut karena ia terlahir bukan dari rahim seorang ibu. Di saat bersamaan, seketika Dewa Linglong menghampiri Ibu Selir Lianji dan meminta untuk menyerahkan roh Pangeran Yikong kepadanya. Putri Yanda yang mendengarkan hal tersebut, ia berusaha meyakinkan Ibu Selir Lianji untuk tak percaya akan perkataan Dewa Linglong, dikarenakan ia dengan Dewa Yuanji berniat untuk memusnahkan roh Pangeran Yikong agar tak dapat hidup kembali. Dewa Linglong yang tak ingin misinya gagal, ia tetap memaksa Ibu Selir Lianji untuk segera menyerahkan roh Pangeran Yikong atas perintah Dewa Yuanji. Ibu Selir Lianji yang mengetahui akan kebusukan dan kekejaman Dewa Yuanji, ia pun mulai berpikir dan percaya akan ucapan Putri Yanda, di mana hanya Pangeran Kaso yang benar-benar bertekad keras agar dapat kembali menghidupkan Pangeran Yikong. Melihat Dewa Linglong tak berhasil mendapatkan roh Pangeran Yikong, seketika Dewa Yuanji menghampiri Ibu Selir Lianji untuk mendoktrin pemikirannya agar tetap berpihak kepadanya. Melihat akan ambisi dan kekejaman Dewa Yuanji, Ibu Selir Lianji tak dapat mempercayainya kembali karena tak ingin penantiannya selama 10.000 tahun hilang dan musnah. Dewa Yuanji merasuki tubuh Ibu Selir Lianji untuk menuntaskan misinya membunuh Pangeran Kaso dan yang lain. Di saat kondisi terdesak dan akan membunuh Putri Yanda,
Seketika roh Pangeran Yikong menghadang ambisi Dewa Yuanji untuk tak menyentuh dan melukai Putri Yanda. Disinilah ibu selil Yanji berusaha keras untuk melawan dan mengeluarkan Dewa Yuanji yang bersemayam dan mengendalikan dirinya. Berkat kekuatan maha dahsyat, Pangeran Kazuo dapat melepaskan Dewa Yuanji dengan pusaka pedang pelahap dewa miliknya. Ibu selil Yanji yang tak ingin melihat roh Pangeran Yikong dihancurkan, ia berusaha mengambil pedang dewa yang berada di hadapannya untuk membantu Pangeran Kazuo membunuh Dewa Yuanji yang kejam. Namun, seketika Dewa Yuanji melesat mengontrol ibu selil Yanji kembali. Di saat inilah harapan Pangeran Kazuo untuk hidup sangatlah kecil, dikarenakan kekuatan spiritualnya sudah terkuras habis melawan Dewa Yuanji. Hanya dengan berdoa dan tawakal, pada akhirnya Pangeran Kazuo selamat dari ambisi Dewa Yuanji. Dikarenakan ibu selil memilih untuk mati tertusuk pusaka pedang dewa daripada memilih roh Pangeran Yikong dimusnahkan olehnya. Karena sudah tak memiliki tubuh untuk ia topang, Dewa Yuanji memutuskan untuk memusnahkan bunga jiwa lotus agar misi Pangeran Kazuo untuk menghidupkan Pangeran Yikong dan yang lainnya dapat ia gagalkan. Berkat mimpi dewa leluhur Diami, Pangeran Kazuo memberi instruksi pada mereka untuk segera menyatukan kekuatan spiritual agar bunga jiwa lotus segera mekar sebelum semuanya terlambat. Dan benar saja, berkat usaha dan tekad yang keras, pada akhirnya Pangeran Kazuo dapat menyelesaikan tugasnya membunuh Dewa Yuanji dan mendapatkan bunga jiwa lotus. Karena tak ingin menyanyiakan waktu yang sekejap, Pangeran Kazuo mengajukan 3 permintaan pada Dewi Abadi, di mana ia menginginkan penjaga bumi Leluwo, Putri Duyunglan dan Pangeran Yikong tersadar kembali. Mendengarkan akan perkataan dan keinginan Pangeran Kazuo, sang Dewi Abadi mengabulkan permintaannya. Disinilah sedikit dijelaskan bahwasanya Pangeran Kazuo hanya mengajukan sebuah permohonan untuk dapat menyadarkan ketiga orang yang paling berharga di kehidupannya, yang tanpa ia sadari bahwa permintaan yang ia ajukan tidaklah lengkap, yang mengakibatkan jiwa Duyunglang tertukar dengan penjaga bumi Leluwo, sedangkan jiwa Pangeran Yikong berpihak pada suku api dikarenakan roh Pangeran Yikong lebih dekat dengan Putri Yanda. Dan benar saja, keajaiban pun terjadi, di mana Ratu Duyung sangat terkejut melihat putrinya sudah tersadar dari tidurnya selama berabad-abad. Melihat hal sedemikian, Ratu Duyung menunggu kedatangan Pangeran Kazuo dan yang lainnya di tepi laut tak berujung untuk mengucapkan rasa terima kasih atas keberhasilan dirinya mengalahkan Dewa Yuanji dan mendapatkan bunga jiwa lotus. Pangeran Kazuo yang melihat Duyunglang sudah tersadar, ia pun memutuskan untuk kembali ke dalam istana melihat kekasih hatinya yang sudah sekian lama tak melihat senyuman manisnya. Terlihat sang raja dan pasukan suku es telah menyambut hangat kedatangan Pangeran Kazuo karena keberhasilan misinya melindungi 3 alam dari ambisi dan kejahatan Dewa Yuanji. Disinilah ia sangat bahagia bisa menjadi kebanggaan suku es dan 3 alam, serta sangat bungah bisa melihat kekasihnya hidup dan tersadar kembali. Namun Pangeran Kazuo merasakan akan keganjilan, di mana ia tak melihat tanda-tanda akan kebangkitan sang adiknya, Pangeran Yikong. 是怎么了？